Namo Buddhaya, Namo Trinabiya. Bapak Ibu umat Tridharma dari Klenteng Hoktik Tong Parakan serta umat Tridharma dimanapun berada. Pada kali ini saya akan membahas tentang carita. Mendengar kata carita, mungkin Bapak Ibu teringat suatu pantai di ujung barat Pulau Jawa, di dekat Kota Anyer, Provinsi Banten. Ada namanya tempat pariwisata yang bernama Pantai Carita. Namun yang akan saya bahas adalah carita di dalam bahasa Pali yang berarti hampir sama dengan karakter atau sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh seseorang yang selalu berbeda dengan manusia yang lain. Karakter seseorang itu, walaupun saudara sekandung, berbeda. Bahkan ada saudara kembar saja yang karakternya berbeda. Karakter pembawaan ini sudah ada sejak di dalam kandungan bagi ibu-ibu yang telah mengandung beberapa anak. Mungkin pada saat mengandung itu merasakan perbedaan-perbedaan. Ada yang pembawaan kandungan itu ibunya menjadi tidak suka makan, kemudian ada pula yang selalu menginginkan sesuatu makanan yang biasa disebut ngidam. Ada pula yang tidak merasakan hal-hal istimewa, semua berjalan dengan baik. Ada yang kandungannya kadang-kadang kejang, seperti ditendang-tendang dari dalam. Tapi juga ada yang janinnya tenang di dalam kandungan. Itulah pembawaan masing-masing manusia, dan di dalam agama Buddha diceritakan secara mendetail ada 6 macam carita. Ini dimuat di dalam Wisuddhimagga 101. Di samping diuraikan 6 carita itu, juga diuraikan cara bermeditasi apabila mempunyai ciri-ciri karakter yang demikian, bagaimana caranya supaya bisa menjadi lebih baik. Apakah 6 carita itu? Akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah raga carita atau watak keserakahan atau watak kenafsuan. Orang dengan raga carita mempunyai kecenderungan terhadap objek-objek yang menyenangkan. Ia cenderung melaksanakan segala sesuatu berdasarkan nafsu, ketamakan. Dalam hal ini, batinnya gampang menyukai keindahan,
dan kecantikan dan mudah kagum, bahkan terhadap sesuatu dengan aspek yang kecil sekalipun, yang menyenangi pemandangan yang indah, suara yang merdu, wewangian, menikmati kenikmatan dari sentuhan, rasa lezat dari makanan. Ciri-ciri lain adalah mudah melupakan kesalahan orang lain, cerdik, agak sombong, berambisi besar, mementingkan diri sendiri. Adapun objek meditasi yang sesuai untuk watak raga carita ini ialah 10 asubha atau wujud ketidakindahan dan kaya gata sati atau perenungan hakikat dari badan jasmani. Jadi untuk menetralisir watak pembawaan tersebut, apabila meditasi merenungkan bahwa tubuh ini hanya terdiri dari kotoran-kotoran, air liur, air seni, kotoran dan lain sebagainya, bersifat bau, sehingga mengurangi kecenderungan yang dimilikinya. Carita yang kedua adalah dosa carita atau watak kebencian. Dosa carita adalah kecenderungan melakukan sesuatu berdasarkan kebencian. Hal-hal dan kesalahan kecil saja dapat membuat orang ini marah besar, tersinggung, dan lain sebagainya. Ia gampang naik darah, kesal, mudah terhasut dengan masalah-masalah yang sepele. Ciri-ciri lain adalah kurang peduli terhadap kebajikan orang lain walaupun besar, iri hati, memandang rendah orang lain, senang bertengkar, suka memerintah dan mendikte orang lain. Untuk melemahkan dosa carita, maka yang sesuai dilaksanakan dengan meditasi adalah 4 Brahma Vihara, yaitu mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upeka. Dan 4 warna, yaitu biru, kuning, merah, dan putih. Untuk 4 Brahma Vihara, pada akhir ceramah ini akan saya bacakan satu persatu sehingga saudara-saudara Tridharma dapat mengetahuinya. Kemudian ada carita yang ketiga. Carita yang ketiga adalah moha carita atau watak kebodohan, ketidaktahuan. Memiliki moha carita berarti cenderung bertindak berdasarkan kebodohan batin. Karena itu, ia memiliki sifat suka ragu-ragu, penuh kekhawatiran, tanpa alasan, tanpa sebab, kurang berinisiatif, menggantungkan diri pada orang lain, pikirannya ruwet, tidak tetap, tidak punya pendirian,
tapi kadang-kadang bisa sangat kukuh dalam memegang pendirian yang keliru. Senang menerima tetapi tidak senang memberi juga salah satu ciri-cirinya. Ini menunjukkan orang tidak cerdas, hanya saja lemah dalam kebijaksanaan batin. Objek meditasi yang sesuai dengan ini adalah anapatinasati, yaitu memperhatikan aliran nafas masuk keluar secara alamiah. Yang keempat adalah sada carita, atau orang yang cenderung kuat keyakinannya. Adapun sada carita membuat seorang cenderung mendasarkan pada keyakinannya di dalam melakukan sesuatu. Ia juga cenderung bersifat rendah hati, jujur, suka membantu, senang akan hal-hal yang dianggap sakral, suka mendengarkan ajaran-ajaran Dhamma, mudah percaya pada sesuatu yang dianggap baik. Objek meditasi yang sesuai dengan mereka adalah 6 anusati, yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. Dengan demikian mereka akan terhindar dari salah meyakini atau mempercayai hal-hal yang tidak baik. Jenis carita yang kelima adalah budi carita atau watak keintelektual. Ciri-ciri seorang memiliki budi carita adalah ia mendasarkan tindakannya setelah berpikir secara intelektual. Ia sering bermeditasi, bersedia mendengarkan saran atau nasihat orang lain, mempunyai kawan-kawan yang baik. Ia cenderung merenungkan 3 corak umum atau tilakana, yaitu ketidakkekalan atau anicca, derita atau dukkha, dan tanpa inti yang kekal atau anatta. Objek meditasi yang sesuai dengan budi carita adalah perenungan tentang makanan, perenungan tentang kematian, analisa atas 4 unsur badan jasmania, dan perenungan tentang nibbana. Carita yang terakhir atau yang ke-6 adalah Vitaka carita atau cenderung suka melamun. Vitaka carita ialah berupa pikiran yang sering melamun atau kekhawatiran, pikiran yang berkeliaran tanpa tujuan. Jenis orang ini cenderung melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa, mengarah pada kegugupan. Ia suka berteori, hanya sedikit keyakinan pada nilai perbuatan baik, dan tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial. Objek meditasi yang cocok adalah Vitaka carita adalah anapanasati atau keluar masuknya nafas. Tempat yang cocok berupa tempat sederhana yang tertutup
agar perhatiannya tidak berkeliaran. Misalnya gua, kamar yang kosong, dan lain-lain. Tiap orang tentu memiliki carita-carita yang berbeda terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Diharapkan dengan mengetahui jenis carita yang ada pada dirinya dapat membuat Anda lebih mudah memahami orang lain dan menghargai diri sendiri. Dengan begitu, dunia kita di masa-masa yang akan datang dapat menjadi semakin jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan seluruh manusia serta makhluk lainnya hidup berbahagia. Saya pada akhir uraian ini ingin membacakan terjemahan dari Brahma Vihara Parana atau pemancaran Brahma Vihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Demikianlah terjemahan dari Brahma Vihara Pantaka. Kiranya cukup sekian. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Semoga uraian saya dapat bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.